Halo bre, balik lagi di channel gue ya kan, Breliksi ya kan. Jadi kali ini gue mau cerita serem lagi bre, cerita serem lagi ya. Oke, jadi ini kisah nyata bre, tapi gue kagak ngasih tahu di daerah mana ya kan. Oke, langsung aja. Cerita bermula dari seorang mahasiswa ya kan, KKN di Kampung Setan bre. Ini kisah nyata ya bre. Malam itu hujan turun tipis bre. Ketika mobil tua berwarna hitam ya kan, memasuki jalan sempit menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung. Lampu mobil berkedip-kedip bre, karena jalan berlumpur dan penuh kabut bre. Di dalam mobil ada 6 mahasiswa bre, KKN dari sebuah universitas di Bandung bre. Jadi mereka mahasiswa universitas di Bandung bre. Raka, ketua kelompok, Dina mahasiswa pendiam ya kan, yang suka menulis jurnal bre. Fikri paling jahil dan tidak percaya hal mistis bre. Wawan, anak videografer bre, yang selalu membawa kamera. Jadi di mana aja dia bawa kamera bre. Salsa, dia ceria tapi penakut. Dan Bagas, mahasiswa yang paling religius bre. Oke, nama mahasiswa itu mereka dapat lokasi KKN yang aneh bre. Nama desanya bahkan tidak tercantum jelas di peta digital bre. Warga sekitar hanya menyebutnya Kampung Cilandak bre. Kampung yang dimana ada yang bilang ya kan, penduduk di situ kan, yaitu serem bre. Juga ada yang bilang Kampung Setan. Awalnya mereka mengira itu cuma candaan warga bre. Namun semakin mendekati desa, suasana terasa berbeda bre. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong bre. Hanya suara hujan dan gesekan ban mobil bre di lumpur. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan gapura bre. Gapuranya itu gede banget bre, tapi udah kayu tua lah, kayunya udah tua. Bertuliskan selamat datang, jangan keluar setelah maghrib. Ada tulisannya kayak gitu bre, serem banget. Fikri tertawa kecil ya kan, wah cocok nih buat konten horor. Dia bilang gitu bre, masa bre. Pak supir langsung menoleh tajam bre, jangan bercanda di sini nak. Nada suaranya serius bre. Mereka akhirnya turun dan disambut kepala desa bre, bernama Pak Lurah Wiryo. Tubuhnya kurus, matanya cekung dan bicara sangat pelan bre. Jadi kayak soft spoken gitu bre. Kalau malam jangan ke belakang desa. Kenapa pak? Tanya Raka ya. Pak Lurah diam cukup lama bre. Kayak ada yang aneh. Karena yang tinggal di sana bukan manusia semua. Semua saling pandang bre, sambil tertawa canggung bre. Mereka ditempatkan di rumah kosong besar, peninggalan kolonial Belanda bre. Rumah itu berada agak jauh dari rumah warga lain bre. Jadi agak jauh bre, kagak dekat. Kayunya pun lapuk. Jadi rumah itu kayunya udah pada lapuk. Kayu zaman dulu lah bangunannya. Langit-langit tinggi ya kan, dan lorong rumah sangat panjang bre. Saat masuk pertama kali ya kan, Dina langsung merinding bre. Aku kayak diperhatiin. Malam pertama berjalan normal bre. Mereka makan mie instan ya kan, bercanda lalu tidur. Namun sekitar pukul jam 1 malam ada suara brak
Suara pintu belakang bre terbanting keras. Raka terbangun. "Wan, lo dengar?" Si Wawan mengangguk pelan bre. Lalu terdengar suara langkah kaki di atap bre. Duk duk duk. Seperti seseorang berjalan perlahan bre. Fikri malah mengambil kamera bre. Wah, konten bagus nih. Si Fikri itu emang videografer bre. Jadi dia dimanapun pasti bawa kamera bre. Bagas langsung melarang ya kan, "Jangan aneh-aneh." Tapi Fikri tetap merekam bre. Saat kamera diarahkan ke plafon ya kan, terdengar suara perempuan tertawa kecil bre. Jadi suaranya gini bre. Hehehe. Semua membeku bre, membeku. Padahal tidak ada siapa-siapa bre. Tiba-tiba lampu mati, gelap total bre. Salsa langsung menangis. Bagas membaca doa keras-keras bre. Dan dari arah dapur terdengar suara piring diseret bre. Jadi seret. Raka memberanikan diri menuju dapur bre. Memakai senter kosong bre. Namun di lantai dapur ada bekas telapak kaki basah. Kecil, seperti kaki anak kecil bre. Padahal semua sedang berkumpul di ruang tengah bre. Malam itu mereka tidak tidur. Keesokan paginya mereka menceritakan kejadian itu bre ke warga. Tapi anehnya warga malah terlihat ketakutan bre. Seorang nenek tua berkata pelan bre, "Kalau sudah ada jejak anak kecil, biasanya mereka mulai suka sama tamu." Bilang gitu neneknya bre. "Siapa mereka nek?" tanya Dina ya kan. Nenek itu langsung pergi tanpa menjawab bre. Hari ketiga KKN mulai terasa aneh bre. Setiap maghrib turun ya kan, kabut sangat tebal. Dan warga desa mendadak menutup pintu rumah bre, rapat-rapat. Tidak ada orang keluar malam bre. Bahkan musola desa kosong. Musola kosong bre, kagak ada yang berani sholat. Suatu malam Fikri dan Wawan ya kan, diam-diam keluar bre untuk membuat video horor. Emang berdua ini emang keras kepala bre, malah keluar. Mereka menuju belakang desa ya kan, tempat yang dilarang Pak Lurah bre. Di sana ada hutan bambu bre dan sumur tua. Kabut sangat tebal, sampai jarak 2 meter pun sulit terlihat bre. Wawan merekam sambil tertawa gugup bre. "Guys, kalau video ini viral, kita terkenal." Kacau, malah bilang gitu si Wawan. Dia malah asik kontennya sendiri bre, kagak mementingkan KKN-nya. Aduh, gimana nih si Wawan? Tiba-tiba terdengar suara gamelan jauh bre dari dalam hutan. Padahal tidak ada acara apapun. Fikri mendekat ke arah suara bre. Dan di balik kabut mereka terlihat banyak orang berdiri diam bre, memakai pakaian hitam lusuh bre. Wajah mereka pucat. Semuanya bre menghadap sumur tua. Tidak bergerak sama sekali. "Pak," panggil Fikri. Tidak ada jawaban. Salah satu sosok perlahan menoleh bre. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum bre, terlalu lebar. Wawan langsung gemeteran bre, langsung lari. Namun saat mereka berbalik, jalan pulang menghilang bre. Yang ada hanya hutan gelap. Suara gamelan semakin keras. Dan sosok-sosok itu mulai berjalan mendekat perlahan bre. Krek, krek. Suara tulang mereka berbunyi setiap melangkah bre. Fikri panik dan kamera terjatuh bre. Lalu terdengar suara perempuan berbisik tepat di telinga Wawan bre. "Jangan pulang." Wawan langsung menjerit bre. Mereka lari sembarangan sampai akhirnya menemukan jalan desa lagi bre.
menjelang subuh, tiba-tiba menjelang subuh ya kan. Saat sampai rumah KKN, Bagas marah besar bre. Udah dibilang jangan ke belakang desa. Fikri yang biasanya berani mendadak diam bre. Sejak malam itu keadaan memburuk bre. Dina mulai sering mimpi buruk. Si Dina dia mimpi buruk bre. Pas kejadian itu terjadi ya kan, sering mimpi buruk. Ia bermimpi ada anak kecil berdiri di sudut kamar bre, sambil membawa boneka kayu. Anak itu selalu berkata, "Ibu bilang kalian harus tinggal di sini." Suatu malam Dina terbangun bre, karena mendengar suara orang menangis. Tangisan perempuan bre, pelan, tapi sangat sedih bre. Ia mengikuti suara itu bre, sampai lorong belakang rumah. Di ujung lorong, ada perempuan berambut panjang, duduk membelakanginya bre. Bajunya putih kotor. "Bu." Perempuan itu perlahan berdiri ya kan, dipanggil si Dina ya kan. Lehernya bergerak patah-patah bre. Lalu kepalanya menoleh hampir 180 derajat. Bayangin 180 derajat bre. Itu orang apa? Nungguin ya. Wajahnya hitam penuh tanah bre. Matanya kosong. Dina menjerit keras sampai semua penghuni rumah bangun bre. Tapi saat mereka datang, lorong itu kosong bre. Besoknya Pak Lurah akhirnya berkata jujur bre. Dulu desa itu pernah mengalami pembantaian zaman penjajahan bre. Kolonial Belanda dulu. Wow. Semua langsung saling pandang bre, kayak ketakutan. Banyak warga dibunuh dan dibuang ke sumur tua di belakang desa bre. Sejak itu desa sering diganggu. Orang hilang, suara gamelan malam hari, dan penampakan warga kayak bayangan gitu bre penampakannya. "Tapi kenapa kami ditempatkan di sini?" tanya Raka ya kan, sambil marah ya kan. Pak Lurah menunduk bre. Karena di rumah itu kosong terlalu lama bre, dan mereka mulai mencari penghuni baru. Semua langsung pucat bre. 6 mahasiswa itu langsung pucat mukanya. Malam terakhir KKN menjadi yang paling mengerikan bre. Sekitar jam 2 pagi, seluruh rumah tiba-tiba bergetar bre. Dak, dak, dak. Semua pintu terbuka sendiri bre. Angin dingin masuk, lampu berkedip, dan dari luar rumah terdengar suara banyak orang berjalan bersamaan bre. Duk, duk, duk. Pawan mengintip dari jendela bre. Tubuhnya langsung lemas. Di luar rumah puluhan sosok pucat bre, berdiri mengelilingi rumah bre. Ih bayangin, ada orang berdiri raihnya pucat mengelilingi rumah kalian, bayangin. Serem banget. Jadi orang tersebut bre, diam tidak bergerak. Semua bre menatap ke dalam bre. Salsa menangis histeris. Bagas membaca doa sekeras mungkin ya kan. Tiba-tiba suara ketukan muncul dari plafon bre. Tok 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 sampai 3 kali. Lalu terdengar suara anak kecil bre. Buka, buka. Ketukan berubah jadi hantaman keras bre. Jadi gini bre, plak plak plak. Plafon kayu retak perlahan, dan sebuah tangan hitam panjang bre keluar dari celah plafon bre. Dina pingsan. Raka dan Bagas menarik semua orang keluar rumah bre. Mereka berlari menuju musola desa bre, saking takutnya bre. Saat menoleh ke belakang ya kan, menoleh ke belakang, tiba-tiba rumah KKN itu terlihat penuh bayangan hitam di jendela bre.
Seperti banyak orang sedang memperhatikan mereka, bre. Mereka bertahan di musola sampai pagi, bre. Dan pagi itu, Pak Lurah berkata, rumah tersebut harus dibakar. Warga akhirnya membakar rumah tua itu, bre, bersama-sama. Saat api membesar, terdengar suara jeritan panjang, bre, dari dalam rumah tersebut. Bukan satu suara, bre, tapi banyak. Sejak kejadian itu, kelompok KKN tersebut pulang lebih cepat. Namun cerita belum selesai, bre. Karena saat rekaman, kamera wawan diperiksa, bre. Ada satu video terakhir yang membuat mereka trauma, bre. Video itu merekam saat mereka tidur malam pertama, ya kan. Dan di sudut ruangan tamu terlihat sosok perempuan hitam berdiri, bre. Berdiri diam sambil menggendong anak kecil. Yang paling mengerikan, kamera merekam sosok itu sejak malam pertama, bre. Artinya mereka tidak pernah benar-benar sendirian, bre, di rumah itu. Jadi sosok itu udah ada, bre, pas mereka datang ke KKN itu. Jadi udah di sampingnya lah. Pas hari pertama, bre, mereka datang ke situ. Ih, mengerikan ya kan. Oke, bre, jadi ceritanya udah selesai, bre. Emang ada, bre, cerita kampung setan, bre. Mengerikan ya kan. Jadi ada 6 mahasiswa KKN, bre, dan dapat tempat KKN-nya, bre, malah ada setan semua, bre. Serem banget, bre. Namanya aja kampung setan, dijuluki gitu, bre, sama warga setempat. Mengerikan ya kan. Oke, bre, jika kalian mau sharing-sharing cerita kalian, langsung kirim di bawah email ini, bre, langsung aja. Oke, bre, biar channel ini berkembang, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting, bre, di subscribe, bre, biar channel ini berkembang, bre. Oke, gue Breliksi pamit dulu ya kan. Nanti kita cerita serem lagi ya. Oke, bre, gue Breliksi pamit dulu. Salam seram.